Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi bersama Pendeta Drison Ginting. Semoga firman Tuhan bersama Anda hari ini. Selamat pagi saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan. Renungan kita pada hari ini, Minggu 17 Oktober 2021 dengan judul Kita Terhindar dari Berbuat Dosa. Ayatnya yang tertulis di dalam 1 Yohanes 3 ayat 6. Karena itu, setiap orang yang berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Kenyataan kesalehan belaka tidak berharga. Dia yang tinggal di dalam Kristuslah seorang Kristen. Karena setiap orang menginginkan pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Di setiap iklim, di setiap negara, para orang muda kita harus bekerja sama dengan Tuhan. Satu-satunya cara seseorang bisa murni adalah dengan menciptakan sama dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa mengenal Allah? Dengan mempelajari firman-Nya. Adalah melalui iman kepada Yesus Kristus, kebenaran diterima di hati dan agen manusia dimurnikan dan dibersihkan. Yesus tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Mungkinkah disembuhkan sambil secara sadar melakukan dosa? Tidak. Iman yang tulus mengatakan, saya tahu bahwa saya telah melakukan dosa, tetapi bahwa Yesus telah mengampuni dosa saya. Dan selanjutnya, saya akan menahan godaan melalui kekuatannya. Setiap orang yang memberikan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Dia memiliki prinsip yang tetap dalam jiwa yang memungkinkannya mengatasi godaan. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak melakukan dosa lagi. Tuhan memiliki kuasa untuk menjaga jiwa yang ada di dalam Kristus ketika jiwa itu berada di bawah pencobaan. Setiap orang yang tetap berbuat dosa, tidak melihat dan tidak mengenal Dia, yaitu setiap orang yang adalah orang percaya, yang benar-benar dikuduskan melalui kebenaran dalam kehidupan dan karakter. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang melakukan kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Sekarang, tanda di mana perbedaan dibuat. Setiap orang yang tidak melakukan kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, apakah mungkin bagi kita untuk terhindar dari dosa? Saudaraku, perenungan pada saat ini mengatakan dan menjadi kekuatan bagi kita juga adalah kita mungkin untuk melakukan itu, tetapi hanya berjalan bersama dengan Tuhan. Kita harus mengenal Tuhan. Kita harus dekat dengan Dia. Bagaimana caranya? Adalah dengan mempelajari firman-Nya. Dari sanalah sumber segala sesuatunya yang akan kita peroleh. Dengan kuasa tuntunan Roh Kudus yang akan memberikan pengertian bagi kita. Sehingga kita akan memandang kepada Tuhan kita yang berkorban bagi kita, dan kita akan dikuatkan untuk dapat menjalani perubahan dan juga meninggalkan akan dosa-dosa, bahkan mengalahkan tantangan-tantangan. Saudara-saudaraku yang kekasih, inilah yang harus kita hidupkan dalam kehidupan rohani kita. Perbedaan akan semakin nyata jikalau kita hidup di dalam Tuhan, dan itu yang akan menunjukkan bahwa karakter kita, tabiat kita, menyatakan apakah kita anak-anak Allah atau sebaliknya anak-anak kegelapan. Biarlah kita akan hidup di dalam Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau ya Bapa, oleh karena kasih-Mu menjadi bahagian kami pada saat ini. Biarlah kiranya kami dikuatkan untuk hidup di dalam Engkau. Karakter-Mu akan semakin nyata
sifat-sifat Yesus akan menjadi teladan bagi kami, yaitu teladan kasih akan nyata dalam kehidupan kami. Untuk kami akan saling mengasihi satu dengan yang lainnya, sehingga itu akan memampukan kami juga untuk mengasihi Tuhan. Ya Bapa, biarlah teladan yang Tuhan Yesus buat akan menjadi kekuatan dalam hidup kami. Tuhan, pada saat ini kami memohonkan berkat bagi kami di sepanjang hari ini, melewati hari-hari yang akan kami lalui dan lakukan dalam semua pekerjaan usaha tangan. Biarlah Tuhan akan bersama. Curahkan berkat dari sorga, sehingga dalam semua rencana-rencana seperti janji firman Tuhan, bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, akan menjadi bahagian kami. Berikanlah sukacita kebahagiaan di dalam kami menghadapi tantangan-tantangan yang ada di dunia ini, sehingga keluarga kami selalu dapat dipertahankan untuk benar di hadapan Tuhan. Memberkati kiranya ya Bapa, orang-orang muda kami dalam tumbuh kembang mereka. Di zaman-zaman sekarang ini sangat besar tantangan, godaan bagi mereka untuk akan jauh daripada Tuhan dan mengikut akan kesenangan-kesenangan duniawi. Tetapi biarlah Tuhan akan tolong sehingga mereka juga bersandar dan semakin berserah kepadamu. Bahkan mereka akan ada di dalam gerejamu untuk dapat menjadi terang kemuliaan, memancarkan akan kasih Tuhan. Memberkati umat-umatmu yang dalam keadaan sakit dan lemah, Tuhan memberikan kesembuhan, pemulihan bagi mereka. Semoga berkat yang sama melingkupi kehidupan kami umat-umatmu di sepanjang hari ini. Ampuni kami dari dosa kami Bapa. Doa ini kami serahkan di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.